Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, di sini kita masih melanjutkan episode yang kemarin masih tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Barangkali Pak, dan ini banyak sekali yang menanyakan, juga banyak yang menanyakan juga kepada saya di Jemiah tentunya berkenan dengan hal ini. Untuk lebih lengkapnya mari kita langsung ke pertanyaan pertama Pak. Ya Pak, bagaimana pandangan fikih Ahmadiyah tentang poligami Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Pertanyaan yang seperti yang disampaikan tadi, pasti banyak yang bertanya, dan sebagian orang dalam tanda kutip menganggap ini suatu masalah yang kontroversial, suatu masalah yang hangat, suatu masalah yang kadang orang, terutama ibu-ibu, nggak perlu dibahas. Ya, jangan dibahas, dan anti sekali, sebagian orang anti sekali dengan topik ini, dengan poligami, terutama ibu-ibu. Ya, dan sebagian ada orang yang seperti bapak-bapak yang suka bahas ini. Ya, jadi berbagai macam reaksi, berbagai macam respon yang kita dapatkan dari berbagai macam orang kalau kita berbicara tentang poligami ini. Ya, padahal topik poligami bukan suatu topik yang harus ditakuti, bukan suatu topik yang menakutkan, topik yang sekontroversial itu tidak sebetulnya. Karena kita tahu bahwa di dalam Islam ada Nah, kalau ditanya bagaimana pendapat fikih Ahmadiyah berkaitan dengan poligami, tentu jemaat Ahmadiyah sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak lain adalah Islam itu sendiri, dan sumber dari fikih Ahmadiyah adalah Al-Quranul Karim, Sunnah, dan kemudian hadis Rasulullah SAW. Nah, tentu kita kalau berbicara tentang fikih Ahmadiyah berkaitan dengan poligami, berarti kita berbicara tentang sumber-sumber itu tentang poligami. Dan kemudian dijelaskan oleh Imam Zaman, Hazrat Masih Maud Alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu dan disampaikan, dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya 1500 tahun yang lalu. Ini pengantarnya berkaitan dengan ini, supaya jangan kemudian menganggap bahwa fikih Ahmadiyah, kalau kita berbicara fikih Ahmadiyah, nah ini fikih yang lain dari Islam. Tidak. Sebetulnya fikih Ahmadiyah, karena Hazrat Masih Maud Alaihissalam datang sebagai hakaman adalan, sebagai hakim yang adil, di tengah perbedaan antar fikih, antar mazhab. Hazrat Masih Maud datang sebagai penengah, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu yang kemudian disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Nah, topik poligami ini seperti yang saya sampaikan tadi, dalam Al-Quran ada dibahas. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah poligami ini sebetulnya adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam, atau kalau boleh kita sebut adalah obat. Jadi ketika suatu rumah tangga ada masalah-masalah tertentu, ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat si suami harus menikah lagi, dan ini Islam menawarkan solusinya untuk menikah lagi. Nah, tidak sama dengan agama lain di luar sana. Ketika ada masalah-masalah, ada hal-hal yang membuat suami harus menikah lagi, kemudian tidak ada solusi, sehingga terbukalah pintu kemaksiatan. Nah ini Hazrat Masih Maud Alaihissalam menyampaikan bahwa poligami ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Dalam hal apa? Misalnya banyak sekali sebab-sebab seseorang kemudian harus berpoligami, yang kemudian diperbolehkan berpoligami. Di antaranya yang pertama, misalnya si istri sakit menahun,
atau si istri tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada suaminya, ya. Atau yang ketiga, si istri misalnya mandul, tidak bisa memberikan keturunan karena salah satu tujuan dasar dari pernikahan adalah memberikan keturunan, melahirkan anak dan sebagainya. Nah, tetapi berkaitan dengan mandul dan sebagainya ini harus dites dulu. Ya, jangan sampai kemudian perempuan yang terus dipersalahkan. Nah, banyak di masyarakat ketika suatu pernikahan tidak melahirkan anak, selalu perempuan yang kemudian dijadikan objek, ya, jadikan yang dipersalahkan bahwa ini gara-gara perempuan yang mandul dan sebagainya. Tidak, ya, karena ada kemungkinan juga suaminya yang kemudian tidak mandul, begitu, suaminya mandul. Nah, ini harus dites dulu terlebih dahulu. Nah, di dalam kondisi-kondisi tertentu ini, ya, kondisi-kondisi yang dimana istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, nah, maka Islam memberikan solusi, bukan hanya bukan menceraikan istrinya, tetapi menikah kembali. Nah, tetapi perlu diingat bahwa di dalam ayat yang berkaitan dengan poligami ini bukan perintah. Ini harus diingat dulu bahwa ini bukan diperintah, dan jangan juga lantas kemudian orang-orang yang mencari dalil pembenaran berkaitan dengan poligami ini kemudian menyebut bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah lah dan sebagainya. Ya, sunnah tentu ya, tetapi bukan sunnah yang kemudian harus diamalkan, ya, harus dilakukan, tidak. Ini hanya salah satu obat, salah satu solusi dari sekian banyak solusi, yakni poligami, ya. Dan ini, ya, harus memenuhi syarat-syarat tadi. Dan yang terpenting di dalam Al-Quran Al-Karim adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, ya. Kalau kamu takut kamu tidak bisa berbuat adil, maka satu saja cukup. Nah, ini menarik ini, ya, berkaitan dengan ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ya, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Imam Zaman, ya, alaihi salatu wassalam, beliau di dalam sebuah sabdanya yang kemudian dimuat di buku Fiqhul Masih, ya, di situ saya baca bahwa beliau menyampaikan kalaulah seseorang itu tahu bagaimana beratnya tanggung jawab, ya, untuk satu istri, menafkahinya, tanggung jawab dia sebagai laki-laki, menterbiatinya, menjaganya dan sebagainya, betapa beratnya tanggung jawab itu di depan Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan menikah dia 2, 3, 4, ya, nikah satu pun dia akan takut. Dia akan lebih memilih jalan sendiri, artinya menyendiri, tidak menikah, kalau dia tahu begitu beratnya tanggung jawab, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini standar yang ditetapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi bukan sesuatu yang mustahil juga dijalankan, tidak. Tetapi tanggung jawabnya itu besar. Ketika seseorang tahu tanggung jawab sebagai suami itu terhadap istri, anak, keluarga dan sebagainya, maka Hazrat Rasulullah SAW bilang, jangankan nikah 2, 3, 4, 1 pun dia tidak akan sanggup untuk lakukan. Nah, ini, ya, jadi tidak sembarang orang yang kemudian harus poligami, bisa berpoligami, ya, bisa menikah lagi, tidak sembarang orang itu. Kemudian di sisi lain juga, ya, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan, dan ini disampaikan juga oleh Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, ya, di dalam salah satu khutbah beliau di depan Lajnah di Jalsah UK tahun 2021, ya. Di situ beliau menyampaikan, dan ini sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa kalaulah misalnya si suami ini harus, ya, menikah lagi, artinya ada syarat-syarat, semua syarat terpenuhi sehingga membuat dia berhak untuk menikah lagi, ya, untuk menikah lagi, dia berhak untuk menikah lagi. Tetapi kemudian dia melihat dengan dia menikah itu istrinya tersakiti, ya, istrinya terganggu, ya, atau istrinya menjadi sedih, maka kemudian dia, ya, lebih baik, ya, boleh, ya, untuk mengorbankan haknya dan kemudian menjaga perasaan istrinya itu lebih baik. Ya, jadi ini Hazrat Masih Maud alaihi wasallam sampaikan, kalau seandainya itu terjadi, kalau dengan berpoligami mengganggu perasaan istri, kemudian membuat dia sedih dan sebagainya, maka alangkah lebih baiknya si suami
kemudian mengorbankan haknya dan tetap bersama istrinya, sekalipun dia misalnya istrinya terbukti mandul, istrinya sakit-sakitan dan sebagainya, tetapi dia karena namanya hidup ini kan suami istri itu susah senang, ya susah di dalam senang juga kita bersama, di dalam susah kita juga bersama, dan jangan hanya mau ketika senangnya saja, ketika susah kemudian ditinggalkan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu dia berhak, ya jangan juga kemudian ketika si suami menikah lagi kemudian ya keluarganya marah dan sebagainya, tidak, karena dia dalam keadaan seperti itu berhak. Tapi alangkah lebih baiknya kata Hazrat Rasulullah SAW, dia mengorbankan haknya dan dia berkorban untuk istrinya. Nah ini ya, kalau hal ini disampaikan kepada perempuan ya tentu senang ya, bahwa oh iya, di dalam Islam banyak sekali syarat-syaratnya, harus berlaku adil dan sebagainya, ya harus memenuhi standar ketakwaan, ya. Nah, dikarenakan poligami ini obat, ya seyogianya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari orang nggak sakit, kalau minum obat lama-lama dia sakit sendiri. Ya, orang kalau nggak sakit kepala tuh makan Pramex terus dia, ya makan obat sakit kepala terus, lama-lama dia sakit juga dia, ya karena sugestinya terbangun begitu, nanti seolah-olah dia sakit terus, ya. Nah, begitu juga poligami, nggak ada kebutuhan untuk poligami. Keluarga baik-baik saja, istri baik-baik saja, sehat, ya melayani suaminya dengan baik, ya. Kemudian entah dari mana, angin dari mana, dia tiba-tiba menikah, ingin menikah lagi. Artinya orang ini cari penyakit. Nah, banyak kita saksikan keluarga yang tadinya baik-baik saja, tidak ada masalah, semua aman lancar, kemudian dia suami entah dapat hasutan dari mana, dapat angin dari mana, kemudian dia menikah lagi, akhirnya keluarganya hancur. Ya, bukannya dua istri yang dia dapat, istri yang pertama pun hilang, istri yang kedua juga enggak. Akhirnya keluarga juga hancur, ya silaturahmi juga rusak dan sebagainya. Ya, ini sering terjadi, ada terjadi kalau poligami itu tadi tidak dilandaskan atas asas ketakwaan. Jadi kalau atas asas ketakwaan, karena dalam Al-Quran ya ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tujuan poligami itu adalah untuk menghindari maksiat. Jadi kalau orang ya karena misalnya istrinya tidak bisa melayani dia dan sebagainya, daripada dia mencari pelampiasan yang lain, ya lebih baik dia menikah lagi. Nah, ini solusi yang dalam Islam. Tetapi kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian poligami, ya hanya mengikuti hawa nafsu, ya nafsu. Nah, Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan kalau orang mengikuti hawa nafsu untuk berpoligami, hanya semata-mata untuk mengikuti hawa nafsu, maka dia sama saja dengan berzina. Hazrat Masih Maud SAW sampaikan. Nah, ini harus hati-hati. Ya, untuk berpoligami ini tidak semua orang. Ya, harus sangat hati-hati di dalam mengambil langkah untuk poligami. Jangan sampai kemudian kita ya hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang disampaikan Hazrat Rasulullah SAW ya berkaitan dengan poligami. Ya, ini untuk ya ini favor untuk perempuan lah. Tapi di sisi lain, kalau memang si suami ini berhak untuk berpoligami dan kemudian dia melakukan poligami, tentu yang pertama harus dilakukan dia memberitahu istrinya. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga bahwa menikah sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ya kan ditanyakan kepada huzur kan, tiba-tiba udah punya istri lagi, ya kalau masih yang kelima ada seorang laki-laki tiba-tiba udah punya istri lagi, ya ini bagaimana? Ya huzur sampaikan ini sama saja menzalimi istri, atau si perempuan yang dinikah itu menzalimi perempuan yang lain. Ya tiba-tiba ini juga orang merusak rumah tangga orang dan sebagainya. Nah, makanya kalau ingin menikah lagi dan mengetahui itu adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat syariat dan berlandaskan ketakwaan, maka apa salahnya kemudian memberitahu istri, ya, memberitahu istri untuk menikah lagi, ya. Dah di dalam keadaan seperti itu, si istri, ya siapa sih perempuan yang mau dimadu? Tidak ada. Istri Nabi saja, Hazrat Aisyah dan sebagainya, saling cemburu satu sama lain. Bahkan masih cemburu dengan Hazrat Khadijah yang sudah wafat. Hazrat Aisyah itu, bayangkan bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada Hazrat Aisyah. Dan kita tidak ragukan lagi keadilan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Tetapi masih saja saling cemburu satu sama lain. Nah, ini fitrat perempuan seperti itu. Nah, dalam keadaan ini, kalau misalnya suami mengutarakan keinginannya menikah lagi, dan dia harus menikah lagi karena keadaan-keadaan yang mendesak seperti itu tadi. Dan kalau istri ya tidak setuju, maka Islam memberikan hak kepada dia untuk bercerai, untuk mengambil khula. Ya.
Itu. Jadi tidak ada pemaksaan ya untuk itu. Nah, jangan dan yang harus dipahami juga bahwa tidak ada izin istri. Ya, pemberitahuan itu harus, karena nggak boleh menikah ya dengan sembunyi-sembunyi. Harus diberitahu, itu harus. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, perempuan-perempuan lain. Bagaimana berkaitan dengan perempuan-perempuan lain? Nah, ini kebanyakan nih di kita ini, ibu-ibu yang lain ketika ada suami orang menikah lagi, dia ribut. Ya, istrinya mah biasa-biasa aja. Tapi perempuan lain yang ribut. Wah, suami si anu menikah lagi ini dan sebagainya. Pasti dia karena ini, karena itu. Menyimpulkan sendiri. Berasumsi kemana-mana. Nah, ini Hazrat Masih Maud SAW di salah satu tempat beliau sampaikan, perempuan-perempuan yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami siapa? Yang ribut siapa? Ya kan? Jadi kalau suami orang menikah, kita nggak perlu ribut. Ya, kita nggak tahu alasan setiap orang menikah. Setiap orang melakukan poligami itu kita nggak tahu apakah berlandaskan ketakwaan, berlandaskan apa, itu urusan dia dengan tuannya, dengan istrinya. Nggak ada keluarga orang yang lain yang kemudian boleh ribut. Ya, biarkan saja waktu nanti yang akan berbicara. Kalau dia berlandaskan ketakwaan, biasanya berhasil dia pernikahannya. Tetapi kalau tidak berlandaskan ketakwaan, nanti ya seperti orang sakit makan obat tadi. Ya, orang yang nggak sakit ya makan obat sama dengan nyari penyakit. Nah, ini yang harus diingat ya, bahwa di sisi lain juga laki-laki juga diharapkan untuk berkorban kalau melihat istrinya tersiksa, tersakiti kalau di madu. Tapi di sisi lain ketika laki-laki menikah, yang perempuan-perempuan lain juga tidak boleh kemudian menyebar asumsi kemana-mana, ya, menggunjingkan dan sebagainya. Ini juga tidak baik, karena perempuan seperti itu dilaknat oleh Hazrat Masih Maud SAW. Ini harus diingat. Jadi kedua-duanya, dari kedua sisi ya, kita mendapat pelajaran bahwa ya bagaimana dari sisi perempuannya, bagaimana dari sisi laki-lakinya ini ya, secara brief berkaitan dengan poligami, bahwa poligami itu ada di dalam syariat Islam. Jadi kita lah sebagai umat Islam kemudian tidak bisa menafikan itu. Ya, karena ajaran Al-Qur'an Karim ini ajaran fitrat. Ya, sesuai dengan fitrat manusia. Jadi semua masalah keagamaan, masalah rumah tangga dan sebagainya diakomodir oleh Al-Qur'an Karim. Tidak seperti ajaran-ajaran yang lainnya yang betul-betul ya seperti ajaran Kristen lah misalnya, nggak boleh menikah dua. Tetapi di barat sana, orang akhirnya nggak menikah. Dia taruh girlfriend aja. Dia hanya pacar saja, tetapi hidup seperti suami istri. Atau dia menikah, tetapi ya dia cari perempuan lain dan sebagainya. Akhirnya keburukan yang timbul. Islam tidak begitu. Islam, oke, kamu kalau memang memiliki kebutuhan yang lebih dari satu istri, maka Islam memberikan solusi ini. Nah, ini bagaimana keindahan ajaran Islam yang kita seharusnya umat Islam bangga dengan ajaran ini, bahwa Islam adalah salah satu agama, satu-satunya agama yang memberikan solusi dari setiap bidang, termasuk berkaitan dengan pernikahan ini. Luar biasa, Pak. Memang Islam sudah mengatur itu semua di dalam Al-Quran, bahwa suami boleh melakukan poligami dan istri juga berhak mengkhula apabila dia tidak senang dengan poligami itu. Tapi ada pertanyaan yang mungkin juga sedikit mengganjal bagi saya, apakah sepasang suami istri sebelum menikah, sebelum akad nikah, boleh membentuk sebuah atau membuat sebuah perjanjian di mana, wahai suamiku, nanti engkau jangan melakukan poligami. Apakah boleh seperti itu, Pak? Ya, ini menarik ya, ini berkaitan dengan perjanjian pranikah. Nah, ini juga dimention ya, disampaikan oleh Huzur di dalam khutbahnya itu, dan di zaman Hazrat Masih Maud SAW juga terjadi bahwa kalau ya sebelum pernikahan si istri memiliki hak untuk membuat perjanjian, ya, membuat syarat lah. Kalau kamu mau menikahi saya, salah satu syaratnya adalah jangan menikah lagi selama menikah dengan aku. Ya. Nah, di dalam keadaan seperti itu, kalau si suami kemudian menikah lagi, mengingkari janjinya, maka dia akan berdosa atas pengingkaran janjinya. Nah, ini. Ya, jadi ini boleh ya. Perempuan kalau tidak mau dipoligami, tapi kalau sudah menikah ya mau janji gimana lagi. Yang jelas sekarang yang bagi perempuan-perempuan yang belum menikah, kalau memang dia tidak mau dipoligami, ya, ini semua orang berhak untuk tidak mau dipoligami. Semua perempuan berhak untuk tidak mau dipoligami. Ya, dia boleh memberikan syarat itu. Ya, apapun yang terjadi, kalau nanti kita menikah,
ya kamu tidak boleh poligami. Kalau si suami memenuhi itu, ya bersedia menandatangani perjanjian itu atau mengikrarkan perjanjian itu, maka sah-sah saja, tidak masalah. Itu ini salah satu solusi untuk perempuan yang diberikan oleh Islam juga. Pak, sangat jelas. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apabila istri kaya raya, apakah nafkah masih jadi tanggung jawab suami? Dan dalam hal ini apakah istri menjadi qawwam, itu pemimpin atau pengawas atau penjaga bagi perempuan yang lain? Coba dijelaskan, Pak. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Ya, berkaitan dengan istri yang memiliki penghasilan lebih, ya, istri yang kaya, ya, apakah kemudian si nafkah masih menjadi tanggung jawab suami atau tidak? Ya, karena ada saja perempuan yang kaya raya, kadang suaminya lemah secara finansial. Nah, ini hukum umumnya adalah di dalam Al-Quran Al-Karim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan laki-laki kan berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surah An-Nisa ayat 35. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu kawamnya, ya, atas perempuan. Kawam itu bisa artinya pemimpin, bisa artinya nigran, dalam bahasa Urdu nigran itu pengawas, ya, penjaga, ya, pembimbing. Nah, itu artinya. Nah, kenapa laki-laki disebut seperti itu? Bisa menjadi pemimpin, pengawas dan sebagainya. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihkan antara yang satu dengan yang lain. Ya, ada hal-hal yang diberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan sehingga dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa menjadi penjaga perempuan. Ya, dari segi kekuatan saja misalnya, suami lebih kuat daripada si laki-laki lebih kuat dari segi fisik saja. Ya kan, kita secara umum bisa melihat bahwa fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik perempuan. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kemudian, ya, laki-laki lebih daripada perempuan. Tetapi dari ayat ini, ya, ba'dahum 'ala ba'din, artinya ada juga kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Tetapi yang kemudian tidak menjadikan dia qawwam, ya, dia menjadikan pengawas. Untuk laki-laki tidak. Tugas menjadi qawwam ini adalah tugasnya laki-laki. Nah, ini yang disampaikan, ya, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi', ya, berkaitan dengan ayat ini. Di dalam terjemahan beliau, tercekuran terjemahan beliau, ada notes, ya, catatan kakinya. Di situ beliau menulis bahwa suami yang hidup dengan penghasilan istri, ya, dia tidak bisa disebut dengan qawwam. Ya, dia tidak bisa dikatakan pemimpin, penjaga, ya, kemudian pengayom, tidak bisa. Karena salah satu syarat untuk menjadi qawwam, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah salah satu syaratnya adalah yang utama ini, ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dia memberikan nafkah dari hartanya kepada si perempuan itu, nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, untuk anaknya dan sebagainya. Jadi kalau laki-laki tidak mau bekerja, dia hanya mengharapkan penghasilan istrinya saja, tidak mau, ya, ongkang kaki aja di rumah dia misalnya, malas dan sebagainya, maka laki-laki seperti itu tidak bisa disebut qawwam, tidak bisa disebut lebih daripada perempuan, tidak. Nah, ini, ya, dan perlu diingat bahwa qawwam ini, ya, qawwamun 'alan nisa, sebagian umat Islam mengatakan, wah, laki-laki superior dibandingkan perempuan, ya, perempuan itu inferior. Tidak. Ini bukan masalah superior inferior, tidak. Ya, bukan masalah bangga-banggaan laki-laki itu lebih kuat dan sebagainya, tidak. Ini justru tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki. Ini tanggung jawab besar nih, ayat ini bukan berfaedah untuk laki-laki, tidak. Ini mah faedah untuk perempuan. Laki-laki ini diberikan tanggung jawab, diberikan kewajiban, ya, yang lebih besar dari perempuan. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban menjaga, kewajiban menjadi pemimpin, kewajiban membimbing dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami dari ayat ini, bahwa ini adalah tanggung jawab yang diberikan Allah Ta'ala, bukan enak-enak, tidak. Ya, nah ini, ya, berkaitan dengan ini. Ini hukum umumnya, bahwa laki-laki itu disebut qawwam, salah satu syaratnya adalah dia memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kemudian kalau istri kaya, pertanyaannya, kalau istri kaya, dia banyak penghasilan dan sebagainya, apakah laki-laki masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah? Ya, tetap dia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, walaupun, ya, terkadang
suami itu ya misalnya dari segi finansial dia lemah. Banyak kita lihat perempuan lebih banyak berpendidikan tinggi, penghasilannya bagus ya. Ya laki-laki dia juga berpenghasilan tetapi tidak seperti perempuan. Ya, atau dia juga berusaha untuk berpenghasilan, berusaha ya, tetapi tidak bisa menyamai istrinya. Nah, ini berkaitan dengan ini ada petunjuknya juga di dalam hadis. Apakah laki-laki seperti itu disebut sebagai laki-laki hina? Tidak. Ya, yang penting dia ada keinginan untuk berusaha untuk ya memberikan nafkah juga. Atau ada hal lain yang dia kerjakan untuk mendukung istrinya, macam-macam. Nah, ini. Nah, berkaitan dengan ini ya di dalam sebuah hadis ini yang berkaitan dengan Hazrat Abdullah bin Mas'ud, ya, istri beliau ini orang kaya raya. Ya, beliau ada penghasilan tetapi secara finansial lebih di bawah istrinya. Nah, suatu kali Rasulullah SAW berbicara berkaitan dengan ya pentingnya memberi sedekah, yang menekankan untuk memberi sedekah. Nah, istrinya Hazrat Abdullah bin Mas'ud ini ya datang ke rumah, ya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW berbicara tentang ini. Ya, lalu coba tanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya membelanjakan harta saya untuk kamu, keperluan kamu gitu. Apakah ini terhitung sebagai sedekah juga? Karena kan Abdullah bin Mas'ud bisa saja merawat anak-anak, anak yatim dan sebagainya. Ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW oleh istri. Ya, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, kamu tanyakan aja kepada Rasulullah. Ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW, apa jawaban Rasulullah? Iya, kalau kamu membelanjakan harta kepada suami, kepada keluarga dan sebagainya, justru kamu mendapatkan dua ganjaran, ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahmi juga. Nah, ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa istri boleh saja membelanjakan hartanya untuk suami, bahkan untuk keluarga dan sebagainya. Justru dia mendapatkan dua pahala. Dan istri ya yang seperti itu tidak bisa juga disebut qawwam, karena qawwam ini hubungan suami istri yang timbal balik. Luar biasa sekali Pak penjelasannya. Jadi memang apabila suami istri lebih kaya, berkatakan begitu, atau memiliki perbendaharaan harta lebih banyak daripada suami, tetap saja suami harus memberikan nafkah begitu, atau dan istri tidak bisa menjadi qawwam bagi dirinya dan juga suaminya begitu ya Pak. Ya. Karena qawwam memang diperistilahkan kepada laki-laki di dalam Al-Quran. Ini merupakan pertanyaan kita yang terakhir. Mungkin jika ada yang mau disampaikan lagi, kita bahas di episode berikutnya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan kali ini. Sangat luar biasa. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru kepada kita dan pemahaman baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih hanya di MTA, dan juga jangan lupa menyaksikan dan menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Saudara bin Nasril Aziz hanya di MTA juga tentunya. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan atau komentar, kirimkan ke alamat email di bawah ini dengan mensertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.